Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Dwi-Apriyanti, kelas Pendidikan Matematika A 2018. Materi yang saya bawakan yaitu contoh permasalahan. Selanjutnya, saya di sini akan menampilkan mind map. Contoh permasalahan. Yang pertama yaitu ada akses data langsung, yang kedua menjumlahkan deret, yang ketiga mengelompokkan data, yang keempat memilih operasi berdasarkan pilihan, yang kelima menghitung nilai rata-rata dan varians, yang keenam masalah stok pada sebuah toko buku, yang ketujuh pembayaran cicilan, yang kedelapan penyemprotan tanaman, yang ke-9 analisis pemain hoki, yang ke-10 perubahan populasi ikan laut. Yang pertama, saya akan menjelaskan akses data langsung. Seorang sekretaris memerlukan satu program sederhana yang dapat membantu dia untuk mengetahui nomor telepon seseorang dengan cepat tanpa harus membuka-buka buku agendanya. Kita misalkan ada nama dan nomor telepon orang tersebut. Misalnya ada Anton dengan nomor telepon 0811 324 678, dan ada juga baru nomor teleponnya Charles, Daud, Endang, Fahri, dan Gunarsi dengan nomor telepon yang tertera. Analisisnya yaitu ketika program dijalankan maka akan muncul permintaan untuk memasukkan satu nama. Yang kedua itu nama ini kemudian dicari misalnya dengan rentetan if atau then atau else, atau dengan instruksi case buka kurung dan tutup kurung. Yang ketiga, bila nama tersebut ketemu maka nomor teleponnya akan ditampilkan. Yang keempat, bila nama tersebut tidak ada maka tampil nama tersebut tidak ada pakai tanda seru. Selanjutnya di sini ada contohnya. Itu algoritma buku telepon mencari nomor telepon seseorang. Definisi variabelnya itu string nama, nomor telepon. Rincian langkahnya, pertama kita ketik write, ketik namanya dan terbaca nama, read nama. Itu case name, kita masukkan tadi Anton dengan nomor teleponnya, baru Charles, Daud, Endang, Fahri, dan Gunarsi dengan nomor teleponnya. And case, dan kita ketik atau nomor teleponnya itu write nomor telepon. Tentu saja algoritma di samping hanya cocok untuk data dengan volume yang tidak terlalu besar. Untuk kasus seperti ini, namun dengan volume data yang besar, maka diperlukan aplikasi basis data atau database yang berada di luar konteks buku. Pencarian nama bisa dilakukan dengan kombinasi instruksi case, for, dan if atau then. Potongan kodenya adalah sebagai berikut. Awal, nama, 1, case awal, kita misalkan for, i sama dengan 1 sampai n. If nama sama dengan nama A, kita masukkan. Kemudian nomor telepon si A, dan break. Yang B sama dengan for, i sama dengan 1 sampai n. If nama sama dengan nama B, kemudian nomor telepon B, itu break, dan selanjutnya seperti itu. Yang ini ada yang Z sama dengan for i sama dengan 1 sampai n, if nama sama dengan nama Z, kemudian nomor telepon Z, break. Default nomor telepon nama tersebut tidak ada, dikarenakan potongan kodenya tidak ada yang berawalan dari Z, makanya nama tersebut tidak ada. Yang kedua, menjumlahkan deret. Buatlah sebuah algoritma untuk menghitung jumlah deret dengan n buah suku sebagai berikut. S sama dengan 1 dikurang 1/2 sama dengan 1/4, dikurang 1/6 ditambah 1/8, dikurang 1/10, ditambah 1/12, dikurang 1/14, ditambah, dan seterusnya. Analisisnya, ketika dijalankan, maka akan ada permintaan untuk memasukkan jumlah suku n. Yang kedua, bila diperhatikan, maka tanda berselang-seling positif dan negatif, posisi ganjil tandanya positif, dan posisi genap bertanda negatif.
Yang ketiga, nilai yang dijumlahkan adalah kelipatan dari 1/2 yang dikalikan sesuai dengan posisinya. Mula-mula 1/2, kemudian 1/2 dikali 2, 1/2 dikali 3. Selanjutnya, di sini ada contohnya, yaitu yang pertama ada algoritma jumlah deret V1. Menjumlahkan deret bersuku n. Definisi variabel integer n, cacah, k, realnya s. Rincian langkahnya, pertama kita tuliskan write berapa banyak suku dan terbaca read n. S itu menunjukkan 1, cacah menunjukkan 1, k menunjukkan nilainya 0. While cacah sama dengan n, cacah bernilai cacah ditambah 1, k menunjukkan k ditambah 2, if cacah persen 2 sama dengan 0. Dan S menunjukkan S dikurang 1/k, else-nya S menunjukkan S ditambah 1/k, and if, and while, dan kita tuliskan write jumlah deret sama dengan S. Contoh keduanya itu ada algoritma jumlah deret V2. Cara lain untuk menghitung jumlah deret. Definisi variabelnya ada integer, cacah, n, k, tanda. Realnya S. Rincian langkah write, kita tuliskan write berapa banyak suku, read terbaca n, dan S itu sama dengan 1, cacah itu menunjukkan 1, k itu bernilai 0, dan tanda bernilai plus 1. While cacah sama dengan n, k itu menunjukkan k ditambah 2, cacah menunjukkan cacah ditambah 1, tanda itu menunjukkan min 1 dikali tanda. Jadi S menunjukkan S ditambah tanda dikali 1/k. And while write, dan kita tuliskan write jumlah deret sama dengan S. Yang ketiga yaitu mengelompokkan data. Andaikan dari keyboard dimasukkan n buah data atau bilangan bulat dan kemudian akan dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu kelompok bilangan ganjil dan kelompok bilangan genap. Dalam bentuk jumlahan, maka keluarlah berbentuk sebagai berikut. Jumlah bilangan ganjil sama dengan, jumlah bilangan genap sama dengan. Analisisnya, berapa banyak data harus diketahui terlebih dahulu menunjukkan n. 2. Lakukan perulangan sebanyak n kali untuk meminta data, memeriksa data apakah termasuk ganjil atau genap, menjumlahkan data sesuai kelompoknya. Yang ketiga, tampilkan hasil penjumlahan. Dan di sini ada contohnya, algoritma ganjil genap. Keempat, memilih operasi berdasarkan pilihan. Andaikan operasi terhadap 2 bilangan dapat dipilih melalui satu menu sebagai berikut. Pilih operasi yang diinginkan, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, jenis operasi, underscore, masukkan angka 1 sama dengan, masukkan angka 2 sama dengan, dan hasil. Masih mau coba, ya atau tidak, dan tanda tanya. Apabila jawaban untuk mencoba ulang adalah ya, maka menu operasi di atas akan dimunculkan kembali dan proses yang sama berulang hingga jawaban pengguna program adalah T, tidak. Selanjutnya yaitu ada contohnya, algoritma menu program. Memilih operasi berdasarkan pilihan pada menu program. Deklarasi, real angka 1, angka 2, hasil. Caranya pilihan, ulang. Deskripsi, ulang menunjukkan itu Y atau ya. While, ulang sama dengan Y. Ulang G. Write, pilih operasi yang diinginkan. Write penjumlahan, write pengurangan, write pembagian, write perkalian, dan write tanda petik, write jenis operasi, dan read pilihan. Write masukkan angka 1, read angka 1, write masukkan angka 2, read angka 2.
case pilihan. Ini ada tambah sama dengan hasil, menunjukkan angka 1 ditambah angka 2, minus hasil, menunjukkan angka 1 dikurang angka 2, dan pembagian if angka 2 sama dengan 0. Then, write hasil tak berhingga, yang else-nya hasil menunjukkan angka 1 per angka 2, and if kali hasil menunjukkan angka 1 dikali angka 2, default right-nya pilihan operasi salah, hasil menunjukkan 0, yang artinya hasilnya bernilai 0. In case, if angka 2 tanda seru sama dengan 0, then write hasil sama dengan hasil. And if yang kelima yaitu menghitung nilai rata-rata dan varians. Andaikan ada n bilangan biasa yang dimasukkan lewat keyboard, maka nilai rata-rata adalah jumlah semua bilangan tersebut dibagi n. Dengan kata lain, rata-rata sama dengan x1 ditambah x2 ditambah seterusnya ditambah xn per n, atau sama dengan sigma x per n. Dan varians adalah nilai yang menunjukkan besarnya jumlah perbedaan dari setiap bilangan terhadap nilai rata-rata. Atau varians sama dengan sigma x dikurang rata kuadrat per n kurang 1, sama dengan sigma x kuadrat dikurang sigma x kuadrat per n dikurang 1. Yang keenam yaitu masalah stok pada sebuah toko buku. Sebuah toko buku di sebuah kampus selalu menghadapi masalah pada awal semester, yaitu masalah stok buku yang harus disiapkan. Sebelum semester dimulai, maka toko buku ini menerima daftar buku wajib yang digunakan oleh dosen mata kuliah beserta perkiraan jumlah mahasiswa yang mengikuti program mata kuliah tersebut. Masalah yang dihadapi sebenarnya karena tidak adanya jaminan bahwa semua mahasiswa akan membeli buku wajib. Sehingga apabila jumlah buku yang dipesan terlalu banyak, maka akan banyak buku yang tidak terjual. Sebaliknya, apabila jumlah buku yang dipesan terlalu sedikit, maka mahasiswa akan menuntut agar buku-buku itu disediakan. Informasi awal yang tersedia bagi toko buku kampus ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kode buku berupa kode 5 digit. Yang kedua, jumlah yang ada pada stok toko buku. Yang ketiga, klasifikasi buku. Angka 1 menyatakan buku wajib, angka 2 menyatakan bacaan tambahan. Yang keempat, perkiraan jumlah mahasiswa yang mengikuti program mata kuliah tertentu. Yang kelima, status buku. Bila 1 berarti buku baru dan 0 berarti buku lama. Dan keenam, harga beli dari penerbit. Hasil penelitian staf toko buku menunjukkan bahwa buku wajib lama pada umumnya dibeli oleh 60% mahasiswa peserta mata kuliah. Buku wajib baru umumnya dibeli oleh 85% peserta mata kuliah. Buku bacaan tambahan yang pernah digunakan sebelumnya dibeli oleh 25% peserta mata kuliah. Bacaan tambahan baru dibeli oleh 40% peserta mata kuliah. Jumlah buku yang harus dipesan adalah selisih antara jumlah kebutuhan dengan jumlah stok. Apabila selisih ini negatif, berarti ada kelebihan stok, sehingga harus dikembalikan ke penerbit. Harga jual buku adalah 125% harga beli apabila harga beli sama atau kurang dari Rp50.000 dan 120% harga beli apabila harga belinya lebih dari Rp50.000. Laporan direktur toko buku harus menggunakan format berikut: kode buku, jumlah stok, jumlah pesanan, dan margin laba. Total margin laba sama dengan rupiah. Penamaan variabel sebagai berikut.
yaitu ada kode buku sama dengan kode, jumlah stok sama dengan stok, klasifikasi buku sama dengan kelas, jumlah mahasiswa sama dengan jumlah. Berikut ini adalah contohnya, yaitu algoritma toko buku. Memperkirakan pesanan buku pada sebuah toko buku kampus. Definisi variabelnya yaitu string kode, in stock, jumlah, pesanan, zoom book. Yang ketujuh yaitu pembayaran cicilan. Dewasa ini banyak perusahaan finansial yang menawarkan kredit pembelian dalam bentuk cicilan. Jumlah yang harus dibayarkan setiap bulan oleh pelanggan bergantung pada 3 macam faktor, yaitu jumlah modal yang dipinjam, besarnya bunga pinjaman, dan lama periode cicilan. Sebuah algoritma akan disusun untuk mencetak daftar pembayaran cicilan. Variabel yang terkait antara lain adalah yang pertama modal, sama dengan total modal yang dipinjam. Yang kedua, bunga sama dengan bunga pinjaman per tahun. Yang ketiga, lama sama dengan lamanya pinjaman dalam tahun. Yang keempat, cicilan sama dengan cicilan per bulan. Besarnya cicilan dihitung berdasarkan rumus. Cicilan sama dengan modal dikali bunga ditambah 1 per bunga tambah 1 pangkat N dikurang 1. Bunga dihitung per bulan sehingga bunga sama dengan bunga per 12 dan N adalah lamanya pinjaman dalam bulan sehingga N sama dengan lama dikali 12. Berikut adalah contohnya. Algoritma cicilan. Definisi variabel real modal, cicilan, bunga. Real modal bulanan, bunga bulanan, modal tahunan, bunga bulanan, in lama, n. Rincian langkahnya, masukkan data utama. Kita ketikkan write, masukkan modal yang akan dipinjam, dan read, terbaca dengan read modal. Yang ke-8 yaitu penyemprotan tanaman. Sebuah perusahaan agribisnis memiliki pesawat-pesawat kecil yang disewakan untuk melakukan penyemprotan tanaman pada areal perkebunan yang luas. Biaya sewa yang dikenakan adalah sebagai berikut. Tipe 1, penyemprotan rumput atau alang-alang, Rp250.000 per hektar. Tipe 2, penyemprotan hama belalang, Rp500.000 per hektar. Tipe 3, penyemprotan kutu, hama wereng, dan sebagainya, Rp750.000 per hektar. Tipe 4, penyemprotan segala jenis hama dan segala macam rumput, Rp1.250.000 per hektar. Apabila luas areal yang akan disemprot lebih dari 100 hektar, maka petani memperoleh diskon sebesar 10%. Di samping itu, apabila total pembayaran di atas sebesar Rp150 juta, maka dari kelebihan pembayaran itu akan menerima potongan 10%. Data yang diterima perusahaan adalah nama petani, luas lahan, dan tipe penyemprotan. Beberapa petani boleh saja berkelompok namun diwakili oleh satu petani. Berikut adalah contohnya, yaitu algoritma penyemprotan. Menghitung biaya penyemprotan tanaman. Deklarasi string nama, real luas, in tipe, real biaya, potongan 1, potongan 2, zoom pot. Deskripsi, masukkan data petani. Write, masukkan data petani. Write, nama petani. Read, nama. Write, luas lahan. Dan read, lahan. Read, luas. Write, tipe penyemprotan. Read, tipe. Itu menghitung biaya. Case, tipe, of. Yang pertama, biaya menunjukkan luas dikali 250.000. Yang ke-9 yaitu analisis pemain hoki.
Suatu tim olahraga profesional pada umumnya memiliki suatu sistem untuk melakukan analisis terhadap pemain-pemainnya. Sebagai contoh, suatu tim hoki memerlukan beberapa data dari setiap pemainnya, antara lain yang pertama, nama pemain, umur, tinggi badan, berat badan, skor musim tanding yang lalu, assist atau membantu hingga teman scoring musim lalu, penalti yang diperolehnya, dan faktor liga. Yang kedua, nilai setiap pemain dihitung sebagai berikut. Nilai sama dengan skor ditambah assist ditambah penalti per 4 ditambah tinggi ditambah berat per 5 dikurang umur dikali faktor liga. Buatlah algoritma yang membaca data 20 orang anggota tim, kemudian menghitung nilai masing-masing pemain. Buatlah daftar penilaian pemain ini dan kemudian cantumkan nama pemain yang memiliki nilai tertinggi di akhir daftar. Berikut adalah contohnya, yaitu algoritma nilai pemain. Menghitung nilai setiap anggota tim hoki. Definisi variabelnya string nama, nama max, in, umur, skor, assist, penalti, n, idx. Real, tinggi, berat. Real, nilai, faktor, max. Rincian langkah memproses data pemain. N menunjukkan nilai 20, max-nya sama dengan 0,0, for idx sama dengan 1 untuk n. Baca data awal pemain. Write, masukkan data pemain ke idx. Write, nama pemain. Read, nama. Write, umur. Read, umur. Write, tinggi dalam sentimeter. Read, tinggi. Write, berat dalam kilogram. Read, berat. Write, score. Read, score. Write, assist. Read, assist. Write, penalty. Read, penalty. Yang ke-10 adalah perubahan populasi ikan laut. Kementerian Perikanan mewajibkan setiap pedagang ikan di seluruh tempat pelelangan ikan untuk melaporkan jenis ikan yang dijualnya beserta volumenya setiap akhir bulan. Kementerian Perikanan akan mengelola data ini dengan suatu database sehingga pada akhir tahun dapat diketahui volume ikan tertentu yang berhasil ditangkap. Pengurangan volume ikan tertentu yang lebih besar dari 30% menandakan adanya pengurangan jenis ikan tersebut sehingga hasil tangkapan nelayan menurun. Sebaliknya, penangkapan melebihi 50% bisa berarti bahwa populasi ikan tersebut meningkat. Namun, peningkatan penangkapan ikan yang melebihi batas akan membahayakan populasi ikan di masa depan. Susun sebuah algoritma yang menerima data dari database berupa nama atau jenis ikan, volume tangkapan tahun lalu, dan volume tangkapan tahun ini. Kemudian hitung volume tangkapan melalui formula. Perubahan sama dengan volume tahun ini dikurang volume tahun lalu per volume tahun lalu dikali 100%. Berikut ini adalah contohnya. Algoritma populasi ikan. Menghitung perubahan populasi ikan. Deklarasi string nama ikan, in volume tahun ini, volume tahun lalu. Real perubahan, in n, idx. Deskripsi. Andaikan ada 50 macam ikan yang diawasi. N menunjukkan nilai 50, idx menunjukkan nilai 1, while idx menunjukkan n, write masukkan data ikan ke idx. Read, nama ikan, volume tahun ini, volume tahun lalu. Hitung perubahan volume. Perubahan menunjukkan volume tahun ini dikurang volume tahun lalu per volume tahun lalu. If perubahan lebih besar dari 0,5, then write idx, nama ikan, perubahan dikali 100 menunjukkan tanda tambah atau plus. Else if
min 1 dikali perubahan lebih besar 0,3 dan